Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ainul Muhammad Hasibuan MPD. Saya salah satu dosen di Prodi Matematika STKIP Alabakti. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu analisis vektor, yang dimana analisis vektor ini adalah berbobot 3 SKS. Dan sebelumnya saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah saya ini. Kuliah saya yaitu analisis vektor, di mana mata kuliah prasyarat untuk analisis vektor ini adalah kalkulus. Dan kemudian pada semester ini kita ada 16 pertemuan, yang mana 2 pertemuan itu termasuk ujian UTS dan UAS. Dan untuk 14 pertemuannya adalah materi, yang mana yang pertama adalah vektor dan skalar, kedua operasi antar vektor, ketiga vektor satuan, keempat hasil kali titik 2 vektor, kelima hasil kali silang 2 vektor, keenam hasil kali tripel dan proyeksi vektor, 7 kekontinuan, limit dan turunan, 8 diferensiasi kalkulus dari fungsi vektor, 9 operasi gabungan gradien, divergensi dan rotasi, 10 integral vektor, 11 integral permukaan, 12 integral ruang, 13 teorema Green, dan yang ke-14 adalah teorema divergensi. Dan pada mata kuliah ini ada 2 capaian. Yang pertama adalah capaian pembelajaran lulusan, dan yang kedua adalah capaian pembelajaran mata kuliah, yang mana yang biasa kita dengar adalah CPL dan CPMK. Nah, pada CPL ini memiliki 4 aspek. Yang pertama adalah aspek sikap, kedua aspek pengetahuan, ketiga aspek keterampilan umum, dan yang keempat adalah aspek keterampilan khusus. Yang pertama pada aspek sikap ini memiliki 3. Yang pertama, mampu mengambil keputusan strategis di bidang pendidikan matematika berdasarkan informasi dan data yang relevan. Yang kedua, mampu mengelola sumber daya pendidikan matematika, organisasi, dan mengkomunikasikan hasil pengelolaannya secara bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan. Dan yang ketiga, mampu berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungan kerja dan masyarakat. Dan aspek yang kedua adalah pengetahuan, di mana aspek pengetahuan ini ada 2. Pertama, menguasai konsep dan prinsip pedagogi didaktik matematika untuk mendukung tugas profesionalnya sebagai pendidik matematika. Kedua, menguasai konsep dan prinsip didaktik pedagogi matematika serta keilmuan matematika untuk merencanakan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi pembelajaran inovatif. Dan aspek yang ketiga adalah keterampilan umum. Aspek keterampilan umum ini ada 2. Yang pertama, mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik pedagogis matematika serta keilmuan matematika untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, implementasi, dan evaluasi pembelajaran inovatif. Yang kedua, mampu merancang, melaksanakan penelitian, dan mempublikasikan hasilnya sehingga dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian masalah di bidang pendidikan. Dan aspek yang keempat adalah aspek keterampilan khusus. Mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik pedagogis matematika serta keilmuan matematika untuk melaksanakan dengan memanfaatkan iptek yang berorientasi pada kecakapan hidup. Dan capaian kedua adalah CPMK, mana CPMK ini ada 2. Menguasai konsep matematika yang diperlukan untuk melaksanakan
pembelajaran di satuan pendidikan dasar dan menengah, dan yang kedua adalah menguasai konsep matematika yang diperlukan untuk studi ke jenjang berikutnya. Dan kemudian alat bantu dan media pembelajaran yang kita gunakan adalah buku, laptop, LCD proyektor, dan PowerPoint. Komponen penilaian ada 5. Yang pertama kehadiran 10%, yang kedua adalah tugas 20%, di mana tugas ini adalah pembuatan makalah dan kemudian pemberian kuis-kuis yang diberikan oleh dosen. Yang ketiga adalah UTS 25%, UAS 35%, dan yang terakhir adalah etika 10%. Pada perkuliahan ini saya menggunakan teknik pembelajaran DIA, di mana DIA ini adalah delivery, interaksi, dan asesmen. Yang pertama adalah delivery. Delivery ini adalah saya menyampaikan kontrak kuliah, di mana dalam kontrak kuliah ini mencakup penyampaian topik-topik materi, pencapaian pembelajaran, dan kemudian komponen penilaian. Dan yang kedua adalah interaksi, di mana interaksinya adalah membangun komunikasi. Terlebih dahulu yang saya lakukan untuk membangun komunikasi adalah mengecek kehadiran mahasiswa melalui absensi, dan kemudian penyampaian materi dan diskusi, di mana diskusi ini ketika saya menyampaikan contoh soal dan saya meminta mahasiswa untuk menyelesaikannya, dan kemudian saya menyuruh mahasiswa tersebut menyelesaikannya ke depan. Kemudian ada kelompok kecil, di mana kelompok pembentukan kelompok kecil ini adalah ketika kelompok tersebut maju ke depan ataupun giliran mahasiswa maju ke depan, diadakan diskusi. Disitulah terbentuknya komunikasi ataupun interaksi. Dan yang ketiga adalah asesmen, di mana pada tahapan asesmen ini adalah tahap penilaian, di mana untuk tahap penilaian ini adalah dari segi diskusi ataupun tugas. Dan kemudian ada juga dari penilaian kehadiran 10%, tugas 20%, di mana tadi tugas tersebut ada dari hasil kuis, diskusi, ataupun pengumpulan makalah. Dan yang ketiga dari UTS 25%, UAS 35%, dan etika 10%. Sekian penjelasan ataupun deskripsi singkat dari mata kuliah saya. Berikut cuplikan video dari pembelajaran analisis vektor pada materi vektor dan skala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita adalah dengan materi vektor. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Amelia Putri, Bunga Rosadi, Ella Belasari, Eliana Elvina. Keterangannya apa? Keterangan Bu. Firly Fitri Sri Handayani. Fitri sakit Bu. Vektor adalah besaran yang memiliki arah. Yang bisa kita gambarkan itu yang biasa kita lihat itu tanda panah, yang ada panahnya. Menunjukkan arah vektor dan panjang garisnya disebut besaran vektor. Kemudian Jessie mengatakan jika sebuah vektor kita simbolkan dengan V mempunyai titik awal dari A dan titik akhir B, maka vektor V dapat dituliskan V sama dengan AB. Tanda di atas panah itu menandakan bahwa itu adalah vektor. Nah, dan secara
Kemudian vektor dengan arah dan ukuran sama disebut ekuivalen dan dinyatakan setara walaupun letaknya tidak sama ataupun berbeda. Nah, letaknya beda nggak yang sama? Tetapi itu besarannya itu sama, walaupun dia tidak sama posisinya. Dua buah vektor V dan W yang dinyatakan V sama dengan W. Setiap itu kan ada empat tanda-tanda, berarti yang keempat-empat itu sama. Kita misalkan vektor itu adalah V kecil yang mempunyai titik awal A dan titik akhirnya adalah B. Maka vektor simbol dari vektor tersebut merupakan yang berawal dari titik A. Ini tahu nggak ini gambar yang ini? Waktu kita kelas SMP kita ketemu nih, yang dibilang dengan koordinat kartesius. Pernah dengar? Waktu belajar matematika pernah nggak disuruh gurunya itu beli buku petak-petak? Iya. Nah, pernah nggak menggambarkan koordinat kartesius di buku petak tersebut? Nah, jumpa lagi kita di kuliah ini. Sebenarnya kalau kuliah itu menggali lagi waktu kita sekolah dulu, materi-materi waktu sekolah. Nah, di sini dia ada di titik A itu letaknya adalah X, sumbu X1 dan sumbu Y1 menuju titik yang A keduanya itu ini B, menuju titik X2 dan Y2. Dapat digambarkan koordinat kartesius ada di bawah ini. Nih, komponen vektor V dapat dituliskan untuk menyatakan vektor secara aljabar. Nah, gambar ini geometrisnya, ini secara aljabarnya ataupun analitiknya. Ada dia vektor V sama dengan V1, di bawahnya ada V2 sama dengan X2 dikurang X1, dan V2-nya itu Y2 dikurang Y1, ataupun bisa dituliskan vektor V sama dengan V1 dan V2. Nah, di sini definisi tentang vektor pada metode segitiga, di mana kita misalkan lagi vektor V dan W adalah sebarang vektor yang diletakkan sedemikian sehingga titik akhir V berhimpit dengan titik awal W. Kebayang nggak kalau titik V berhimpit dengan titik awal W, di mana titik akhir V itu titik akhir V, berarti titik akhirnya mana nih? Ini awalnya, ini akhir. Nah, berhimpit dengan titik awal W, berarti ini akhir si V. Kalau berhimpit dia berarti di sini. Titik awal si W tadi. Ini akhir si W. Nah, maka jumlah vektor V tambah W dipresentasikan dengan anak panah dari titik V ke titik akhir W. Inilah yang dibilang metode segitiga pada vektor. Nah, yang kedua, dia hampir sama, hanya saja gambarnya jajar genjang. Tahu kan gambar jajar genjang? Tahu? Siapa yang mau gambar? Gambar jajar genjang. Maju aja. Menggambarkan jajar genjang. Kita lihat keterangannya. Jika V dan W adalah sebarang vektor yang diletakkan sedemikian sehingga titik awalnya saling berhimpitan. Nah, coba. Titik awal si V dan si W itu katanya berhimpitan. Berarti kita ambil sini misalkan V sama W. Mana bilang dia berhimpitan titik awal. Nah, kemudian dan masing-masing ujungnya dihubungkan dengan bayangan vektor selainnya.
yang dinamakan metode jajar penjam pada vektor. Garis bayangan itu adalah garis putus-putus. Kalau nanti dengar atau pernah dengar, buatlah garis bayangan dari sebuah garis umpamanya ataupun bangunan ruang tersebut. Biasanya kita kan ada pernah lihat balok, di dalam itu ada kan garis putus-putus, itu bayangan garis yang kita lihat di depan. Nah, ini ada vektor yang panjangnya 0 disebut vektor 0 dan dinyatakan dengan 0. Jika V adalah sebarang vektor tak 0, maka min V negatif dari V didefinisikan sebagai vektor yang besarnya sama dengan V, tetapi arahnya terbalik. Nah, kita udah punya ini satu anak panah yang mana dia adalah positif ke arah kanan. Ini adalah si V, vektor V tersebut, dan dia mengatakan di sini definisinya bahwa vektor 0 itu adalah lawan dari positif si V. Balikan dari negatif positif V tadi nantinya adalah jadi negatif V. Vektor ini mempunyai sifat V positif kali negatif jadi positif kali negatif. Makanya dia jadi 0. V kurang V, itulah yang disebut dengan vektor. Vektor yang panjangnya 0 disebut vektor 0. Kita masuk ke sifat penjumlahan dan pengurangan vektor. Yang pertama adalah sifat korugatif, yang mana sisi kiri dan sisi kanan itu kalau kita cari penyelesaiannya itu harus sama, karena A tambah B sama dengan B tambah A. Kita masuk ke operasi penjumlahan. Yang pertama itu ada komutatif. Dia ada A tambah B sama dengan B tambah A. Jangan lupa tanda vektornya karena kita pembahasan ini adalah vektor. Misal A-nya ada berapa? A-nya berapa? 1 dan 8. B 3 dan 5. Oke. Berarti ini A tambah B. A-nya tadi ada 1 dan 8 tambah 3 dan 5. 1 tambah 3 4, 8 tambah 5 13. Maka vektor A tambah B adalah 4 dan 13. Bisa juga kita buat seperti ini. Satu 8 B 3 dan 5. Kalau kita jumlahkan 1 8 ditambah 3 5 sama dengan 4 dan 13. Nah, berarti jawaban A tambah B adalah 4 dan 13. Nah, sekarang kita buktikan apakah sama A tambah B itu sama dengan B tambah A. Nah, untuk yang ini maju. Siapa yang maju?
C-nya. Berarti A tambah B yang dikerjakan duluan itu ada di dalam huruf. Ditambah C sama dengan A tambah B tambah C. Kita buktikan lagi. Berarti kita tinggal tambahkan C-nya sama 2 dan 1. Oke. Ada 1,8 B 3,5 C-nya ada 12,1. Nah, kita selesaikan yang dalam kurung keluar. 1 tambah 3 adalah 8 tambah 5 12 ditambah 2,1 sama dengan 4 tambah 2 6 dan 14. Nah, ini adalah A tambah B tambah C. Sekarang kita buktikan apakah dia akan sama A tambah B tambah C. Coba yang mau coba. Oke, sama. Sifat yang ketiga adalah di mana A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A. Itu jelas? Jelas. Apapun yang ditambahkan dengan 0 hasilnya 0. Sama. Apapun yang ditambahkan 0 hasilnya sama. Dirinya sendiri. Si A itu bukan 0. Kalau perkalian baru 0. Untuk pengurangan untuk setiap vektor A terdapat vektor min A sehingga A kurang A sama dengan 0. Nah, yang pengurangan itu hampir sama-sama yang komutatif, hanya saja yang di bawahnya